bangun dan berjalanlah, maka kamu akan berjalan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seketika itu juga ibu saya bangun dari kursi roda dan berjalan. Pada saat itu saya tidak mengenal Yesus, walaupun waktu kecil keluarga saya tidak berasal dari keluarga yang mengenal Tuhan Yesus. Sama sekali nggak ada. Jadi waktu itu ibu saya bertobat lebih dahulu, gara-garanya ibu saya sakit kanker tumor, sampai akhirnya dia lumpuh, sampai akhirnya dokter mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa dokter lakukan. Dan pada saat itu ada seorang pendeta yang kebetulan adalah dosen ibu saya, tiba-tiba lewat di depan pintu rumah sakit ibu saya. Dan saat itu Pak dosen itu berkata bahwa ada seseorang yang sanggup menyembuhkan kamu hingga membuat kamu berjalan lagi. Asalkan kamu percaya dengan iman dan ucapkan dengan mulut. Pada saat itu ibu saya sudah sangat putus asa. Dan akhirnya ibu saya bilang bahwa terserah, pokoknya saya butuh kesembuhan karena anak-anak saya masih kecil. Pada saat itu saya masih belum sekolah, masih mau masuk TK. Saya masih kecil banget. Dan tiba-tiba ada suatu kepercayaan yang luar biasa dari ibu saya. Akhirnya Bapak Pendeta itu menumpangkan tangan di atas kepala ibu saya. Dan Bapak Pendeta itu berdoa, Bapak dosen itu berdoa di atas kepala ibu saya. Dengan berdoa berapa lama gitu saya nggak tahu. Terus Bapak dosen itu bilang, bangun dan berjalanlah. Maka kamu akan berjalan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seketika itu juga ibu saya bangun dari kursi roda dan berjalan. Kemuliaan bagi Yesus. Dari situ akhirnya berjalanlah pemikulan salib itu. Akhirnya ibu saya memutuskan untuk melayani Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus dan memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Walaupun ditentang oleh banyak keluarga, karena kami memang bukan berasal dari keluarga yang mengenal Tuhan Yesus, dan kami dari seberang.